menuju Manajemen Aset Universitas Bunda Mulia. Di awal video ini kami akan memulai dengan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Andrew Melody. Saya Kalista Angel. Saya Evelyn. Saya Hosarin Aprilia. Saya Fernando Liamsa. Ayo kita lanjut ke video. Pertama, saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen aset. Manajemen aset dibagi menjadi dua kalimat, yaitu manajemen dan aset. Pertama, saya ingin menjelaskan apa itu dimaksud dengan manajemen. Manajemen adalah proses dalam membuat suatu perencanaan, perorganisasian, pengendalian, dan memimpin dari badan yang memiliki organisasi dan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai yang ingin ditetapkan. Selanjutnya itu aset. Aset adalah barang yang memiliki nilai ekonomi, nilai komersial atau nilai tukar yang dimiliki oleh suatu badan atau individu. Jadi, manajemen aset adalah proses untuk mempertahankan, memperbarui, dan mengoperasikan secara hemat melalui akuisisi, pengoperasian, pemeliharaan, rehabilitas, dan penghapusan aset sehingga tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Nah, dari definisi Hosarina yang tadi kita dapat menyimpulkan bahwa aset adalah suatu kekayaan yang dimiliki oleh suatu badan atau instansi. Nah, ada dua pembagian dari manajemen aset dalam aset itu. Yang pertama, tangible dan yang kedua intangible. Yang intangible itu berarti tidak berwujud, yang artinya aset tersebut tidak dapat kita lihat, namun dapat kita rasakan. Contohnya adalah merek dagang yang ada di sini. Yang kedua yaitu tangible, yang artinya aset berwujud. Nah, aset berwujud ini artinya dapat kita rasakan, berbentuk, dan dapat kita pegang. Yaitu contohnya adalah gedung dan tanah. Aset juga dapat dipersepsikan dalam persepsi akuntansi, yaitu current asset dan non current asset. Current asset berarti aset lancar, yang artinya aset tersebut dapat digunakan dalam satu periode akuntansi atau dalam satu tahun. Contohnya adalah uang dan perlengkapan. Nah, yang kedua adalah non current asset atau harta tidak lancar, yang artinya harta tersebut dapat digunakan lebih dari satu periode akuntansi atau melebihi dua periode akuntansi. Contohnya adalah telepon dan mesin fotokopi. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis aset yang dapat dioptimalisasi. Jadi sebenarnya semua jenis aset itu dapat dioptimalisasi. Jadi di sini saya hanya akan menjelaskan 5 contoh aset yang dapat dioptimalisasi. Jadi yang pertama, di sini saya akan menampilkan video bagian lounge di Hotel Four Seasons yang ada di Seoul, Korea Selatan. Jadi kan di sini kan yang namanya lounge itu bisa dibuat buat makan siang, dinner, dan lain-lain. Tapi kebanyakan orang lebih memilih makan siang dan dinner itu di restoran. Nah, cara mengoptimalisasikan aset di sini, kita bisa mengadakan wine tasting di sini. Apa sih gunanya wine tasting di sini misalnya? Jadi wine tasting itu selain bisa menaikkan penjualan wine yang ada di hotel, itu juga dapat mengoptimalisasikan lounge hotel. Jadi seolah-olah lounge-nya itu terpakai dan teroptimalisasi. Nah, selain lounge, kita di sini juga ada video rooftop. Jadi rooftop itu bisa dioptimalisasikan. Beberapa hotel itu menggunakan rooftop itu bisa sebagai kolam renang dan juga garden. Nah, tapi kan semua hotel tentunya nggak mungkin kan memiliki budget yang sama. Nah, buat hotel-hotel yang memiliki budget yang rendah, biasanya mereka bisa menggunakan rooftop sebagai cafe. Misalnya di sini saya ada video dari rooftop Mariana Bay Sands yang ada di Singapura. Jadi di sini hotelnya menampilkan rooftop yang berisi garden, terus juga ada kolam renang. Jadi pengoptimalisasian ini bisa meningkatkan pendapatan hotel karena kan kalau misalkan ada cafe, ada kolam renang dan ada garden, itu dapat menarik perhatian pengunjung. Nah, selanjutnya itu ada lobby hotel. Jika dilihat dari video tersebut, menurut saya optimalisasi lobby hotel yang bagus itu mungkin kita dapat membuat sebuah kafe
Jadi dari kafe tersebut kita juga dapat mendapatkan pemasukan selain kita mengoptimalisasikan tempat yang mungkin tidak terpakai di lobi. Terus juga bisa mengundang sponsorship untuk meningkatkan penjualan mereka dan memberikan pemasukan untuk kita juga. Oke, selanjutnya ada swimming pool. Jika saya lihat dari video ini, menurut saya untuk swimming pool ini pengoptimalisasiannya mungkin bisa dengan mengadakan pelatihan kursus berenang untuk anak-anak di bawah umur 12 tahun ke bawah. Dan juga bisa mengadakan untuk yang 21 tahun ke atas mungkin akan ada bar. Nah, yang terakhir itu ada ballroom. Jika saya lihat dari video ini, pengoptimalisasian ballroom dapat dilakukan dengan cara mengadakan fine dining yang dapat memberikan experience baru kepada customer, karena fine dining yang biasa dilakukan itu berada di restoran. Nah, yang kedua itu kita dapat mengundang public figure untuk melakukan fans meeting atau fan sign di ballroom kita. Selain dapat mengoptimalisasikan aset kita, kita juga dapat mempromosikan ballroom kita kepada public figure lainnya untuk melakukan fansign di ballroom kita. Nah, kalian sudah dengar kan penjelasan dari April dan Kalista. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang depresiasi aset. Depresiasi aset itu dibagi menjadi dua. Ada yang tangible atau yang terlihat, dan yang kedua itu ada intangible atau yang tidak terlihat. Nah, di tangible ini ada satu aset yang tidak bisa terdepresiasi, yaitu tanah, karena nilai tanah itu makin lama makin naik harganya. Nah, yang bisa terdepresiasi dari tangible asset ini yaitu alat elektronik, bangunan, dan juga kendaraan. Nah, yang kedua itu kan ada intangible asset. Nah, intangible asset itu yang bisa terdepresiasi adalah yang pertama. Nah, depresiasi satu lagi itu depresiasi pada intangible asset. Nah, di sini itu ada namanya amortisasi paten. Amortisasi paten itu apa sih? Amortisasi paten itu depresiasi pada nama dagang dari suatu brand. Nama dagang suatu brand itu terdepresiasi ketika nama brand itu sudah tidak terkenal lagi atau sudah tidak menghasilkan pendapatan lagi. Nah, kalian udah nonton kan materi yang kita sampaikan tadi? Nah, jadi itu kesimpulannya itu setiap hotel tuh pasti memiliki aset kan. Nah, kita sebagai pelaku usaha di perhotelan harus terus menjaga aset-aset yang ada di hotel ya, supaya aset tersebut dapat dioptimalisasikan dengan baik. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like. Buat kritik dan saran kita terima kok di kolom komentar. Bye. All I wanna be is 멋진 내 맘대로 걸어 kick it 머리 어깨 무릎 다 힙해 Do it like me do it 나를 따라 hey kick it clap it 모두 같이 hit it 그 관심이 따끔따끔해